Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ardiansyah dengan NIM 330-2023-009, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Salatiga, tahun 2024. Tujuan dibuatkannya video ini guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Perikatan Islam dengan dosen pengampu Pak Sifaul Amin. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus serta analisis kasus tersebut. Nah, dalam memenuhi salah satu unsur tugasnya, di sini saya akan membawakan kasus aktual mengenai sengketa terkait kredit pelunasan hutang yang macet. Di sini saya mengambil kisah dari masalah sengketa antara Bapak Sugiharto Wijaja umur 50 tahun yang merupakan warga Kota Bandung dengan salah satu bank swasta syariah ternama. Kasus ini terkait kredit lahan yang macet di pengangsuran atau pelunasannya di tengah-tengah kredit tersebut. Pada tahun 2014, Pak Sugiharto membeli lahan dan bangunan dengan harga 20 miliar. 70% dananya atau sebesar 13 miliar bersumber dari hutang ke bank syariah dan sisanya yakni 7 miliar adalah dana pribadi. Kemudian sisa dananya kemudian dicicil oleh Pak Sugiharto dengan cicilan 136 juta per bulan. Dana yang sudah dibayarkan kepada bank syariah adalah 1,3 miliar. Dalam tengah-tengah pencicilan tersebut, Pak Sugiharto mengalami kemacetan dan tidak dibayarkan hingga beberapa waktu. Kemudian hingga akhirnya bank syariah tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung secara first take atau tidak dihadiri oleh tergugat. Gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak bank swasta syariah dan menjual tanahnya ke pihak lain secara lelang. Pada kasus ini, Pak Sugiharto melalui kuasa hukumnya meminta untuk Pengadilan Negeri Bandung agar mencabut putusan bank syariah tersebut. Namun permintaan tersebut ditolak karena alasan kewenangan, padahal kuasa hukum sudah memaparkan dasar hukumnya. Kemudian kedua belah pihak menjalani proses mediasi mengenai kesepakatan yang hendak diambil sebelum akhirnya melaju ke persidangan. Meski sudah di beberapa opsi ditolak oleh bank syariah dan kemudian diambil jalur kodok atau lembaga peradilan. Kemudian saya akan memberikan analisis kasus menurut saya. Jika kita kaitkan dengan teori hukum perikatan Islam, mengapa pihak bank bisa memenangkan gugatan di pengadilan? Karena pihak peminjam dana melanggar beberapa ketentuan di dalam perikatan, seperti yang pertama, terjadinya wan prestasi karena pihak peminjam dana tidak melakukan atau tidak memenuhi kewajiban berupa tidak memenuhi angsuran kepada pihak bank swasta syariah sesuai ketentuan yang tetapkan di akad awal, yang akibatnya pihak bank swasta syariah berhak membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim di atas. Kemudian yang kedua, yakni pihak peminjam dana melanggar asas hukum perdata sebagai landasan dalam menjalankan sebuah perikatan, berupa asas adil dan berimbang serta asas larangan merugikan sendiri atau orang lain yang dirugikannya salah satu pihak, yakni pada pihak bank swasta syariah yang ada di kasus tersebut, yang tidak mendapatkan haknya berupa pengangsuran dan pelunasan akan dana yang telah dipinjam. Kemudian yang ketiga, terlanggarnya prinsip kesepakatan bersama karena pihak penerima
dana melanggar kesepakatan di awal berupa pengangsuran hutang sesuai tempo waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, berakhirnya akad dikarenakan pembatalan kelanjutan akad atau fasakh berupa adanya ikaloh yang yakni membatalkan perikatan menyesal atas akad yang baru dilakukan, dihubungkan dengan tidak terpenuhinya syarat sah kontrak, yakni tidak terpenuhinya unsur subjektif berupa kesepakatan. Yang kedua, tidak terpenuhinya unsur objektif berupa pertentangan dengan ketertiban. Kemudian menanggapi kasus tersebut, menurut saya penyelesaian kasusnya menggunakan upaya tahkim atau arbitrase, namun pihak bank tersebut tidak menyetujuinya dikarenakan hasilnya kurang sebanding dengan kerugian yang timbul. Kemudian kasus ini dilanjutkan menggunakan upaya qadha atau lembaga peradilan dan kemudian dimenangkan oleh pihak bank. Kemudian pihak bank tersebut melelang lahan tersebut sekaligus memenangkan lelang tersebut dengan harga 10 miliar. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai analisis kasus dengan mengkaitkan teori-teori hukum perikatan Islam. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.